Oke, nah hari ini saya ingin sampaikan tentang apa yang saya beri nama impartasi berkat generasi. Dan saya minta paling tidak dalam 2 minggu ini Anda perhatikan sungguh-sungguh. Dan hari ini saya ingin memberikan dasarnya kepada saudara dan kemudian bagian dari apa yang harus Anda buat untuk Anda bisa menerima ini. Dan saya akan jelaskan nanti dengan perlahan-lahan akan bagian demi bagian dari firman yang akan membuktikan kepada kita bahwa sebetulnya berkat itu bisa datang dari generasi turun kepada generasi berikutnya. Dari satu orang kepada orang yang lain. Dari atas berkat itu turun ke bawah. Nah, saya ingin Anda menangkap ini supaya keberadaan saudara di gereja ini tidak sia-sia. Saya percaya bahwa setiap gereja lokal itu punya panggilan yang unik dari Allah. Di dalam keunikan panggilan itulah, maka segala yang perlu bagi kita sudah disiapkan Tuhan dengan begitu sempurna. Sebetulnya diawali dengan satu kali saya berdoa waktu saya ke Amerika 2 minggu yang lalu. Ketika saya sedang berdoa, Roh Kudus berkata begini, coba lihat akan hidupmu bahwa selama ini aku memberikan kelonggaran dalam hidupmu luar biasa. Dan seperti film ya dibuka di depan mata saya, Tuhan tunjukkan semua kelonggaran yang Dia telah berikan dalam kehidupan saya. Dan saya berkata, benar Tuhan, Engkau memberikan begitu banyak kelonggaran dalam hidup saya, itu luar biasa. Saya berkata ini bagian dari anugerah yang saya nikmati, dan saya bersyukur dengan banyak orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang memberkati, dipakai Tuhan memberkati hidup saya, sehingga saya boleh berkata bahwa ada begitu banyak kelonggaran yang Tuhan beri. Lalu Roh Kudus berkata begini, kenapa Engkau tidak juga bagikan kepada jemaat, kepada anak-anakku yang lain, supaya mereka juga boleh menerima kelonggaran yang sama sebagaimana yang kamu nikmati bersama dengan aku. Nah, dari apa yang Tuhan nyatakan itulah, lalu Dia mulai mengajar kepada saya bahwa ada yang namanya berkat generasi. Itu berkat yang bisa diturunkan dan berkat yang bisa ditularkan atau diimpartasikan kepada yang lain. Nah, Tuhan berkata begini, apa yang kamu nikmati, apa yang gereja ini punya dan nikmati, itu bisa dan seharusnya menjadi bagian daripada kehidupan setiap jemaat yang ada di dalamnya. Karena gereja itu siapa? Itu Anda dan saya. Bukan gedung, bukan organisasi, bukan pengurus. Gereja adalah kita, kumpulan orang-orang percaya. Nah, apapun yang Tuhan berikan dan kerjakan dalam gereja lokal ini, yang Anda bisa lihat, Anda bisa raba, Anda bisa perhatikan, Anda bisa rasakan, semua itu Tuhan berkata, Anda dan saya secara pribadi bisa dan seharusnya mengalaminya dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga sebetulnya tidak ada tempat buat orang yang hanya sekedar jadi penonton, karena Allah mau kita semua ikut mengalami kebaikan Allah itu dan bukan hanya sekedar menjadi penonton. Lalu kemudian Dia mulai mengajar kepada saya beberapa ayat, cukup banyak ayat, dan Dia berkata, coba lihat, ada sebetulnya berkat generasi yang engkau bisa impartasikan, engkau bisa berikan kepada anak-anakku. Dan oleh karena itu dalam minimal 2 kali ini, saya akan mencoba menyampaikan kepada saudara, apa yang sebetulnya Allah maksudkan dengan berkat generasi ini, lalu bagaimana itu bisa diimpartasikan dalam kehidupan kita. Amen. Karena kalau kita hanya datang, lihat, dengar, ya bagus, tapi kemudian pulang, dan gak ada kaitan apapun dengan kehidupan kita, rasanya bukan itu yang Tuhan mau. Jadi saya minta kesabaran saudara, karena saya akan baca cukup banyak ayat, sebagaimana biasanya, saya jarang memberikan Anda sedikit ayat, saya ngobrol ayat setiap kali saya menyampaikan firman, toh Anda punya ribuan ayat di Alkitab saudara juga. Dan saya yakin kalau Anda bisa menangkap dengan batin saudara, dengan hatimu, dengan spiritmu, maka kehidupan Anda akan makin diubah Tuhan pada sore ini. Amen. Nah, mari kita lihat dulu Mazmur 102, perhatikan pada ayat yang ke-19. Anda mesti kenal saya dengan lebih baik, karena saya ini orang yang suka hal-hal yang pragmatis, saudara. Dalam pengertian begini,
Saya tidak ingin berkajang pada suatu filosofi yang tinggi-tinggi, yang muluk-muluk di atas, tanpa punya akibat pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada orang yang suka berkajang hidup dalam alam filosofi, ya, kalimat-kalimat yang muluk-muluk, sesuatu tentang yang hebat-hebat, tapi tidak ada kaitan dengan daily life kita, dengan kehidupan sehari-hari kita. Anda pernah saya saksikan toh, ketika saya bertanya soal iman itu apa kepada banyak pendeta, ujungnya saya bertanya bagaimana saya punya iman supaya saya bisa naik sepeda motor ketika saya baru pertama bertobat. Artinya saya mau kebenaran itu menjadi daging. Karena Yesus datang, Alkitab berkata, firman itu jadi daging. Yang membuat kita berubah karena firman jadi daging. Nah, saya mau kalau kita belajar firman, kita minta, Tuhan jadikan firman ini daging dalam hidupku. Kalau firman tinggal firman, itu hanya berupa kata-kata. Tapi kalau firman jadi daging, nah itu yang luar biasa. Jadi dengan dasar ini saya minta Anda mengerti bahwa ada hal-hal yang sungguh-sungguh akan bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari di atas muka bumi ini. Saya senang menyiapkan orang ke surga. Beberapa kali saya dipakai Tuhan untuk mengantar beberapa saudara kembali ke rumah Bapa. Itu membahagiakan sekali, karena nama saya akan terkenal juga di surga. Loh, kamu kok pulang? Pak Petrus ngantar saya, terus dia balik lagi, belum waktunya mati soalnya. Nah, tapi itu baik saudara, ngantar orang ke surga itu baik ya. Ada jemaat yang anaknya jatuh ya, Anda tahu sekian bulan yang lalu, saya itu sampai kardiak monitornya itu sampai 0,3 kali. Dokternya kecelik 3 kali saudara, 0 hidup lagi, 0 hidup lagi, 0 hidup lagi. Bayangin. Dan Tuhan ngomong saya, kamu ngomong begini-begini. Lalu saya antar ini anak pulang, pulang. Orang tuanya saudara, orang tuanya masih belum bisa rela nerima. Aduh, anakku mati, dia nangis. Tapi Tuhan itu luar biasa baiknya. Satu hari dikasih mimpi, dia ketemu dengan anaknya. Anaknya berkata, "Mami, jangan nangis, jangan sedih. Aku bahagia di sini. Aku diajari memuji Tuhan, diajari nyanyi. Seneng," katanya. "Tuhan Yesus juga sama aku, seneng di sini," katanya. "Mami, jangan nangis, aku bahagia." Masih gak terima, nangis terus maminya. Orang itu kan nekatnya luar biasa saudara. Nangis terus. Hari kedua Tuhan datang sendiri. Dalam kemuliaannya datang. Cahaya dari tubuhnya mancar. Dan kemudian dia bilang, "Tuhan kok mulia sekali." Dia berkata, "Belum seberapa. Tak kuatin lagi kamu mati, tidak akan tahan." Itu didatangi Tuhan, kemuliaannya muncul. Di tengah-tengah kemuliaan itu muncul anaknya, senang wajahnya dengan Tuhan Yesus. Itu masih gak terima. Anda harus mengerti diri kita sendiri. Orang dablek itu menungso, itu dableknya luar biasa. Sudah kayak gitu masih belum terima. Terakhir saya kunjungi keluarga ini, masih nggak terima. Istrinya tak bilang, "Kamu tak omong ya, kamu ini jangan terlalu kurang ajar sama Tuhan. Orang lain, anaknya, keluarganya diambil pulang, Tuhan tidak memberikan apapun. Kamu anakmu dipanggil kayak begitu, Tuhan kasih 2 kali penglihatan. Saya beritahu ya, kamu terus no," saya berkata. "Tutuk sekali kamu, repot," saya berkata. Takut saudara. Terus akhirnya berhenti mengucap syukur sekarang. Nah, saya bilang, "Ucap syukur." Saya bilang, "Nanti kamu kalau keliru kamu gini terus ya, kamu mati lama kamu murtad, kamu nggak ketemu anakmu selama-lamanya." "Oh jangan Pak," lah makanya saya bilang, belajar mengucap syukur. Saya punya karunia meden-medeni orang saudara. Loh, dengerin baik-baik, saya bawa orang masuk ke kerajaan surga itu, saya happy kok saudara. Please, saya senang sekali. Senang, ngantar orang. Tapi jangan hanya nganter tok cari calo loh saudara ya. Kita harus nyampe semuanya, amen. Nah, tapi ada bagian di mana kita hidup dan kita membutuhkan akan firman ini kebenaran supaya ini jadi realita dalam kehidupan kita, amen. Kita nggak hidup dalam awan-awan dong, kita hidup dalam realita dan firman ini harus jadi daging dalam kehidupan kita. Lihat Mazmur 102 ayat 19. Alkitab berkata, "Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan." Nah, Alkitab mengatakan ada firman yang harus dituliskan, dan gunanya bukan untuk generasi pada waktu itu, tapi diberikan kepada generasi yang kemudian.
Artinya kebenaran itu sendiri, itu kan berkat Allah. Diberikan, itu bisa menembus akan batas generasi. Sehingga akibatnya generasi mendatang, itu akan memuji-muji Tuhan. Kenapa mereka memuji? Saya percaya, bukan sekedar menerima suatu pandangan filosofi hidup yang di awan-awan yang luar biasa. Tapi firman jadi daging, itu sungguh sesuatu yang ajaib sekali. Nah, kalau itu bisa menembus akan batas generasi, saya percaya memang benar. Nanti kita akan lihat, ada yang namanya berkat generasi yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Nah, ternyata kalau kita pelajari firman Allah, semua yang ilahi itu bisa diturunkan kepada generasi berikutnya, bisa diimpartasikan, ditularkan juga kepada orang-orang sekitar kita. Karena Allah itu sifatnya pemberi. Dia bukan Allah yang eksklusif. Dia suka memberi, dia suka memberkati. Nah, apapun yang ilahi sifatnya, itu sungguh-sungguh bisa ditularkan kepada orang lain, dan juga bisa turun kepada generasi berikutnya. Saya pernah sampaikan dalam pertemuan para pemimpin yang lalu, semua yang jahat, semua yang tidak berkenan, juga punya daya tembus kepada generasi berikutnya. Tapi kekuatannya hanya sampai keturunan ketiga dan keempat. Tidak bisa lebih dari itu. Tapi kalau yang namanya yang dari Tuhan, Alkitab mengatakan, itu kekuatan tembusnya sampai kepada beribu-ribu generasi di bawah kita. Jadi kalau Anda dan saya hidup benar pada waktu ini, bukan sekedar untuk dirimu, tapi untuk beribu-ribu generasi di bawah kita. Sampai Tuhan datang yang kedua kali, kebenaran yang kita bawa tidak pernah hilang, terus menembus kepada generasi di bawah kita. Amen. Nah, lihat sekarang Ulangan pasal 30. Kitab Ulangan pasal yang ke-30. Lihat pada ayat yang kelima. Ulangan pasal 30. Lihat pada ayat yang kelima. Alkitab berkata, kita akan baca sama-sama ya, Ulangan 30 ayat yang kelima, 2, 3. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki siapa? Nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Luar biasa. Apa yang dimiliki oleh nenek moyang kita, yang Allah berikan kepada mereka, Tuhan berkata, engkau pun bisa memilikinya. Bahkan engkau akan jadi lebih banyak dari apa yang diterima oleh nenek moyangmu. Jadi, dengarkan baik-baik. Dalam Matius pasal pertama kalau Anda baca, ada silsilah Yesus, genealogi dari Yesus. Ini dari Adam sampai Yesus diceritakan semua. Kenapa? Sebab ada impartasi berkat generasi sebetulnya, yang juga dinikmati oleh Tuhan kita. Nah, Alkitab mengatakan, yang dimiliki nenek moyangmu, engkau berhak menikmatinya. Bahkan engkau akan diberi lebih banyak lagi, lebih lagi engkau akan terima. Seperti bola salju yang menggelinding, saudara. Makin ke bawah, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Nah, itu bagian yang sebetulnya orang-orang percaya boleh nikmati. Tuhan memberikan begitu banyak hal yang luar biasa kepada kita. Kalau Anda pelajari dalam firman Allah, sungguh-sungguh sebetulnya dalam kenyataan juga Anda perhatikan, ada yang namanya berkat generasi yang bisa menembus generasi di bawah kita dan bisa ditularkan, diimpartasikan kepada yang lain. Nah, orang bertanya, Pak, apa saja yang bisa dikatakan sebagai berkat generasi? Saya berikan 4 contoh pada malam ini. Yang pertama, buka Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29. Contoh pertama, lihat Ulangan 29 ayat yang ke-29. Firman Allah berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi, perhatikan, hal-hal yang dinyatakan atau diwahyukan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi pewahyuan Allah itu progresif. Yang diberikan kepada kita sebetulnya tidak hanya hilang pada kita. Kelak anak-anak kita pun akan menikmatinya.
Nah, orang yang bergaul dengan orang yang kenal akan Tuhan, saudara, Anda akan terinspirasi dengan banyak hal dalam kehidupan mereka. Kalau mereka cerita, mereka bersaksi, mereka bicara akan Tuhan yang mereka kenal, Anda tidak akan memulainya dari nol. Dengan apa yang mereka bagikan saja, itu mengimpartasi banyak hal dalam kehidupan kita, membuat kita makin kenal siapa Tuhan itu. Banyak hal. Dan kalau Anda bisa bergaul dengan orang-orang yang kenal akan Tuhan, pengenalan yang mereka nikmati ketika dibagikan kepada Anda, membuat kita makin akhirnya mengerti, oh seperti ini loh Tuhan yang kita sembah, yang kita layani. Nah, kita berkata, semua yang diwahyukan itu bagi kita dan bagi anak-anak kita. Yang pertama. Yang kedua, lihat dalam Keluaran pasal yang ke-29. Kitab Keluaran pasal yang ke-29 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-43. Keluaran 29 ayat 41 sampai 43. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya. Pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun. Garis bawahi kata itu, di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana, perhatikan, aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Ada yang namanya persekutuan yang intim dengan Tuhan, tempat kita mengalami perjumpaan dengan Allah kita. Dan itu diatur turun-temurun supaya Allah terus-menerus bisa bergaul dengan intim dengan kita. Kalau Anda lihat kenyataan ya, misalnya orang-orang yang peka dengan suara Tuhan, itu nanti ada di antara anak-anaknya, itu gak usah diajari, dia bisa peka dengan suara Tuhan. Kayak nurun, saudara. Ingat, semua yang ilahi itu sifatnya memberi. Itu bisa nembus kepada generasi, bisa mengimpartasi kepada yang lain. Kalau Anda bisa nangkap ini, sebetulnya banyak hal yang Tuhan sediakan itu hebat dalam hidup saudara. Dan tidak usah dengan kerja kerasmu, karena Allah memberikannya sebagai bagian dari kasih karunia di dalam kehidupan saudara. Contoh ketiga, Keluaran 40 sekarang. Kalau Anda belum terlalu ngerti yang saya sampaikan, telan dulu saudara, tenang aja. Akhirnya nanti Anda akan tahu. Keluaran 40, lihat ayat yang ke-15. Keluaran pasal 40 ayat yang ke-15. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi siapa? Ayah mereka. Jadi ayahnya diurapi, anaknya juga diurapi. Supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Jadi ada urapan yang menembus batas generasi, turun-temurun dalam kehidupan kita. Luar biasa ini. Urapan pun itu bisa ditularkan dan bisa menembus akan batas generasi. Ini yang saya sebut sebagai berkat generasi yang bisa diimpartasikan. Yang keempat, ini Anda pasti suka, Mazmur 37. Mazmur 37. Lihat ayat 25 dan ayat yang ke-26. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi apa? Berkat. Jadi berkat materi pun itu nular dan itu nurun. Bukan ketika Anda memberikan warisan gede, saudara. Tapi kemurahan Allah dalam hidup yang Anda nikmati ini, kalau Anda benar di hadapan Tuhan, Alkitab berkata, anak cucu kita tidak usah sampai ngemis minta-minta roti. Kita itu memberi pinjaman, anak cucu juga begitu, jadi berkat bagi yang lain. Kalau kita diberkati hari ini,
maka berkat kelimpahan yang Allah berikan itu nular dan nurun. Ini bagusnya Tuhan, saudara. Bukan hanya buat kita, buat orang-orang sekitarmu, dan buat mereka yang di bawah kita. Saya suka istilahnya nular dan nurun, saudara. Bagus sekali. Dan kalau Anda bisa nangkap ini, apa yang Allah berikan buat kita itu luar biasa. Nah, Anda bertanya, oke Pak, sekarang bagaimana pola itu dapat terjadi? Dengarin baik-baik. Pola berkat generasi ini yang paling hebat adalah kalau itu terjadi dalam hubungan bapak dan anak. Tidak berarti otomatis hubungan ayah atau anak kandung, belum tentu. Justru sebetulnya dalam tubuh Tuhan keseluruhan, gereja lokal seperti ini, di mana antara pemimpin dengan jemaat itu memiliki hubungan orang tua dan anak, itu merupakan tempat yang paling gampang sebetulnya, dan paling berpeluang supaya berkat generasi ini bisa diimpartasikan, ditularkan, dan diturunkan. Dibaca di Alkitab, kalau Anda perhatikan, maka pola hubungan ayah atau bapak dan anak inilah pola yang paling ideal untuk memberikan apa yang orang tua miliki. Impartasi berkat generasi ini paling kuat kalau terjadi dalam gereja lokal. Nah, setiap gereja lokal punya panggilan, punya ciri yang berbeda-beda, dan ada pilar-pilar kekuatan yang sangat istimewa di dalamnya. Nah, kalau Anda bisa menangkap itu, maka apa yang gereja ini misalnya nikmati dengan Tuhan hari ini, itu juga bagian yang engkau secara pribadi berhak untuk menerimanya. Amen, saudara. Ini saya jelaskan bagian demi bagian supaya Anda ngerti. Mari buka dulu Kejadian 49. Saya akan dengan pelan supaya Anda nangkap ini. Kejadian 49, lihat ayat 25 dan ayat 26. Bahwa perlu hubungan orang tua dengan anak untuk impartasi yang seperti ini. Sebelum saya bacakan, Anda harus mengerti Abraham diberkati. Lalu Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub. Selama itu disampaikan, tidak terlalu banyak yang kita bisa nangkap. Berkat itu perkataannya seperti apa? Ketika Yakub memberkati Yusuf, baru ketahuan inilah bentuk berkat kesulungan yang diimpartasikan, ditularkan kepada anaknya. Nah, perhatikan Kejadian 49 ayat 25 dan 26. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. 26, perhatikan. Berkat ayahmu, garis bawahi berkat ayahmu itu, melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu miliknya siapa tadinya? Milik ayahnya. Semuanya itu, kata Alkitab, akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Lihat, Yusuf terima bukan berkat dari luar. Dia nikmati yang bapaknya nikmati. Dia berkata, berkat ayahmu ini yang paling sedap, paling luar biasa, paling hebat. Semua yang bapakmu nikmati ini akan turun ke atasmu. Nah, itu namanya berkat generasi, saudara. Dengan kata lain, dengarkan baik-baik, kalau ada relationship bapak anak, maka itu akan memudahkan sekali, dan sebetulnya otomatis Anda bisa nikmati apa yang para pemimpin dan orang tua rohanimu nikmati. Anda berhak untuk menikmatinya. Itu jatahmu, saudara. Tanpa harus ditekan-tekan, dipacu-pacu, Anda ikuti saja otomatis. Saya punya anak 3. Nah, selama mereka tidak, tanda petik, minggat, saudara, keluyuran kemana-mana, tinggal di rumah, tidak usah mereka bilang, "Mah, kasih aku makan hari ini ya." Tidak usah. Gak usah mikir, "Mah, beliin pakaian ya, tolong bayarin uang sekolahnya ya, bulan ini aja." Gak perlu ngemis-ngemis kan, saudara. Apapun yang orang tuanya miliki, otomatis mereka miliki. Gak perlu, "Izinkan aku ya Pak, nonton TV hari ini, aku bayar dah selawe." Gak ada. Gak ada tuh. Menangkap, saudara? Yang saya punya, mereka berhak menikmatinya. Karena hubungan orang tua dengan anak.
Orang lain nggak bisa masuk ke rumah saya sembarangan. Anak saya tanpa permisi. Kalau permisi malah lucu. Permisi Pak, mau masuk rumah lo, malah lucu saudara. Ngerti ya? Nah ini hubungan seperti ini memudahkan sekali, impartasinya terjadi saudara. Coba lihat perjanjian baru. 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 14 sampai 17. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, garis bawahi kata pendidik, dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang terkasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Nah perhatikan saudara, kata pendidik bahasa Gerikanya paidagogos, dan kata paidagogos itu artinya begini, seorang pelayan yang tugasnya mengawasi supaya anak-anak dari majikannya itu pergi ke sekolah. Dia bukan betul-betul ngajari ABC step by stepnya, tidak. Dia hanya diperintahkan untuk mengawasi supaya anak-anak itu pergi ke sekolah. Dia bukan ayah dan tidak bisa menggantikan kedudukan seorang ayah. Nah Paulus berkata, kamu ini aku bapaknya. Ya, oleh karena itu ikutilah teladanku, artinya cara hidupku ini kamu mesti ikuti. Supaya apa sebetulnya? Apa yang aku punya, kamu akan menikmatinya. Karena begini saudara, setiap gereja lokal itu punya calling masing-masing. Kalau kita nih di gereja ini ya, dalam tubuh Tuhan mungkin kita sebagai tangan. Ya, Allah berkata kamu tangan. Maka kita semua ini akan dibentuk Tuhan, terhisap menjadi tangan. Nah kalau ada kaki muncul di sini, itu bukan bagus, mengerikan saudara, ngerti? Nah apa yang tangan nikmati, semua yang tangan bisa ambil, Anda itu bagian dari tangan ini, karena Andalah tangan ini sebetulnya. Ngerti ya? Jadi kalau Anda melihat, loh tangan kok ngambil begini-begini, kok aku enggak, itu tangan ketinggalan sebetulnya. Anda seharusnya berkata, loh tangan bisa begini, 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 begini. Kalau begitu, itu juga bagianku. Karena namanya gereja lokal ini siapa? Saudara dan saya. Bukan gedungnya, bukan organisasinya. Nah Anda tinggal perhatikan aja, apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Semua kekuatan yang Allah berikan di tengah-tengah kita itulah hak saudara dan saya untuk menikmatinya secara pribadi. Dan justru hubungan karena kita ini gereja lokal, ini memudahkan sekali untuk hal seperti ini terjadi di tengah-tengah kita. Kalau Anda mengerti akan bagianmu. Makanya sebetulnya ya, sangat luar biasa kalau Anda itu ngerti, oh di manakah Tuhan menempatkan saya. Anda ngerti inilah tempat saya yang Allah mau saya tumbuh di sini, aku memang ini tempatku. Anda dengan gampang akan ikuti pola yang ada. Orang lain akan berbuat yang lain, tapi masing-masing gereja lokal diberi Tuhan sesuatu yang unik sekali. Dan di situ terselip begitu banyak berkat yang luar biasa yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Nah, saya hanya ingin menekankan pada malam hari ini, ada banyak hal yang luar biasa yang Allah sedang dan akan dan sudah siapkan buat kehidupan Anda. Nah, sekarang Anda bertanya, Pak, sekarang sebetulnya yang kita punya ini apa sih? Saya berkata kepada Anda ya, banyak hal orang mengatakan ini, itu, yang bagus-bagus, saya berkata, puji Tuhan untuk itu. Tapi saya punya satu hal yang Tuhan nyatakan sebetulnya. Saya cukup lama ingin mencoba untuk memberikan satu kalimat sederhana sebetulnya, apa yang sedang Allah kerjakan di tengah-tengah kita. Sampai akhirnya saya dengar dari 2 bahkan 3 hamba Tuhan yang menyatakan akan firman dalam nubuatan, dalam perkataan profetiknya, yang membuat akhirnya saya mengerti sebetulnya apa yang sebetulnya ada di tengah-tengah kita.
Banyak orang berkata, oh ini gereja misi, ini gereja apa. Itu boleh, itu hanya wujud luarnya. Dalamnya itu apa sebetulnya? Saya dapatkan dari dua hamba Tuhan sebetulnya saudara, untuk apa yang Allah berikan di tengah-tengah kita. Yang pertama itu orang yang bernama George E. Dia termasuk advisor gereja ini ya. Dan George E pernah khotbah di mana saya tidak hadir, tapi saya dengarkan rekamannya. Dia berkata begini, saya merasa ada a call to greatness di gereja ini. Ada panggilan untuk mencapai titik kebesaran tertentu di hadapan Allah pada gereja ini. Ketika saya dengar istilah a call to greatness, greatness itu kan kebesaran, keagungan. Saya berkata, ini apa? Saya nggak tahu. Cuman ini perkataan masuk di hati saya kuatnya luar biasa. Nah, Anda seringkali mungkin terima hal yang sama, tidak ngerti artinya apa, yang harus dibuat apa? Simpan di hati. Amen. Saya simpan di hati. Sampai sekian waktu kemudian, sekian bulan kemudian, baru tiba pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita berbeda-bedu dengan Daryl Stott. Dan banyak orang berkata, ya Daryl paling begitu, begitulah ya. Dan saya juga merasa bahwa dia hamba Tuhan yang baik, yang murni, dan dengan penampilan sederhana, agak mengejutkan. Hari Minggu pakai batik, kelihatan rapi. Biasanya sih kalau Daryl rapi agak bahaya karena Yesus segera akan datang, itu artinya. Dan orang mabuk roh gitu kan. Kalau saya suruh milih ya saya nggak mau ya begitu. Kalau di saya masih senang pakai dasi, pakai jas. Kalau saya suruh saya itu bukan urapan saya. Nggak tahu kalau Anda ingin ikuti urapan seperti itu kalau mau. Saya tidak, saudara. Tapi orang ini profetik sekali. Makin tahun saya perhatikan makin tajam yang dia sampaikan. Nah, 2 kali dalam kebaktian minggu yang lalu, hari Sabtu dan Minggu sore kalau tidak salah, dia ngomong kalimat yang sama. Waktu Sabtu malam, dia di tengah-tengah tempat kebaktian tanah gereja, dia berkata, aku merasakan ada anointing of greatness. Urapan akan satu keagungan tertentu yang di tengah-tengah kita. Saya kaget karena, loh ini kok ngomong greatness yang sama. Lalu minggunya dia mulai ngomong lagi. Saya merasakan anointing of greatness. Urapan yang akan membawa kita pada titik keagungan, kebesaran yang luar biasa. Lalu dia menjelaskan bahwa anointing of greatness itu adalah urapan yang bisa membuat kita mencapai titik tertentu yang bahkan mimpi pun gak nyampe ke sana. Untuk Anda mimpi ke situ pun belum tega rasanya. Kita kan punya banyak impian, tapi ada impian yang tak terimpikan kadang-kadang. Dan itu kadang-kadang kalau Anda tangkap ya saudara, dengar baik-baik, itu akan betul-betul membuat hidup kita itu berubah dan berbeda sekali. Nah, ketika saya dengar itu, saya berkata, ini yang sebetulnya saya tunggu. Apa yang sebetulnya Allah kerjakan di tengah-tengah kita. Bahwa soal misi, soal berkat materi, soal yang lain-lain, saya berkata itu hanya bentuk permukaan di luar. Tapi di dalamnya ada a call to greatness, ada anointing for greatness. Itu merupakan panggilan dan urapan untuk membuat kita menyatakan kebesaran dan keagungan Tuhan di atas muka bumi ini sebagai gereja lokal. Lalu ketika saya dengar itu, saya ingat peristiwa sekian tahun yang lalu.